Piala AFF dengan resmi sudah berubah nama menjadi ASEAN Cup. Berkat gebrakan peran penting Indonesia mewakili semua negara Asia Tenggara, berkat peran penting Indonesia itulah, kini FIFA secara resmi, sudah mengakui serta memberlakukan penerapan poin di turnamen ASEAN Cup. For football in Indonesia. And this is what I can guarantee to the President, what I can guarantee to all the people of Indonesia. FIFA is here with you. Malaysia ingin meniru langkah Indonesia dengan menurunkan skuad U22. Pengamat Malaysia sebut, jangan semua hal meniru Indonesia yang kita sendiri tidak mampu. Menurut pengamat Malaysia, timnas inti senior terbaik Malaysia saja belum tentu mampu menyaingi timnas junior Indonesia. Apalagi Malaysia ingin menurunkan skuad U22 di AFF. Akan jadi apa Malaysia nantinya? Menjadi berita yang trending se-ASEAN, penasaran uji kekuatan full squad dengan Indonesia, namun Thailand khawatir jika menantang tapi justru jadi lumbung gol dan kalah telak dari Indonesia. Pandangan berbeda dari tiga negara kuat Asia Tenggara soal kekuatan terbaru timnas Indonesia, yang kini sudah diakui sebagai salah satu raksasa Asia secara global. Namun Thailand justru memiliki pendapat pribadi yang aneh. Semua negara sebut Indonesia adalah raksasa Asia yang terbangun. Namun bagi Thailand, rajanya di Asia Tenggara tetaplah Thailand. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Sebelumnya, timnas Malaysia ingin meniru langkah Indonesia dengan menurunkan skuad U22 di turnamen ASEAN Cup, sebab menurut pandangan Malaysia, Indonesia terlalu meremehkan Piala AFF yang kini berubah nama jadi ASEAN Cup. Namun menurut pengamat sepak bola Malaysia, agar timnas Malaysia diminta untuk tetap mengirim kekuatan terbaik di ASEAN Cup, dan jangan meniru langkah Indonesia yang mengirim pemain U22. Indonesia bukan bermaksud meremehkan turnamen ASEAN Cup, namun mereka memiliki target yang berbeda dari negara ASEAN lainnya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Zakaria Rahim yang merupakan mantan manajer klub Selangor FC. Zakaria mengatakan, timnas Malaysia harus tetap mengirim pemain terbaiknya demi target juara ASEAN Cup kali ini. Zakaria beranggapan, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, tidak bisa sembarangan meniru langkah selayaknya PSSI. Pasalnya, timnas Indonesia memiliki kompetisi yang lebih penting yang harus dipersiapkan, yakni mereka mengejar target yang jauh lebih besar menuju Piala Dunia 2026. Sedangkan Malaysia tidak memiliki agenda yang perlu dipertaruhkan, hanya saja, Malaysia harus mematangkan tim untuk merebut satu tiket ke Piala Asia 2027, melalui kualifikasi Piala Asia yang hanya diperebutkan 6 negara dari 24 negara peserta, sedangkan Indonesia sendiri, sudah menjadi negara yang lolos lebih dulu di Piala Asia 2027. Menurut Zakaria, Malaysia harus mengakui, bahwa level Malaysia tidak bisa disamakan dengan level timnas Indonesia. Mereka sudah menjadi bagian penting kekuatan Asia secara global. Pesaing Indonesia saat ini bukan lagi Thailand, Vietnam dan Malaysia. Bahkan mereka sudah menjadi ancaman serius bagi raksasa Asia, seperti Australia, Arab Saudi, Korea Selatan dan negara kuat Asia secara global. Zakaria juga mengatakan, saya sudah lihat daftar pemain timnas Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama. Mereka mayoritas menggunakan pemain yang masih berusia di bawah 22 tahun. Tapi jangan sampai meniru Indonesia. Mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya untuk Piala AFF, karena level pemain mereka sudah bermain di ajang tertinggi Asia, ujar Zakaria dikutip dari media Soha. Zakaria mengatakan, Piala AFF merupakan turnamen tertinggi Asia Tenggara, yang seharusnya dimainkan para pemain terbaik mereka masing-masing. Namun menurut Zakaria, terkhusus bagi Indonesia, mereka juga memiliki agenda lain yang lebih besar dari sekedar Piala AFF. Tentu ini akan berdampak pada pesaing utama Indonesia, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Tapi kita sudah punya turnamen SEA Games untuk pemain muda Malaysia, ucap Zakaria. Lebih lanjutnya, Zakaria juga menyadari, sulit bagi Malaysia untuk meniru keputusan Indonesia yang sudah berada di level yang berbeda dari semua negara ASEAN. Zakaria juga mengatakan, saya tidak heran jika ada klub yang tidak melepas pemain,
Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memanggil para bintang terbaik yang kita punya untuk meraih Piala AFF kali ini. Jika semua negara ASEAN meniru langkah Indonesia, semakin lama, Piala AFF akan dipandang sebelah mata, dan pada akhirnya akan sirna. Itulah ungkapan Zakaria yang merupakan pengamat sekaligus mantan manajer klub besar Malaysia Selangor FC. Malaysia berharap, semua negara Asia Tenggara harus bijak melihat situasi seperti Indonesia. Jangan ada yang meniru mereka, sebab level mereka sudah berbeda. Di sisi lain, pemain inti Indonesia didominasi pemain yang berkompetisi di Liga Eropa. Itulah penjelasan Zakaria. Tidak hanya memicu reaksi dari Malaysia saja, bahkan Vietnam hingga Thailand, ternyata juga merespon langkah Indonesia yang hanya menurunkan timnas U22 di ASEAN Cup. Jika pengamat Malaysia sudah menyadari soal keputusan Indonesia, berbeda pula bagi pandangan Vietnam dan Thailand, sekaligus cara menyikapi langkah timnas Indonesia di turnamen ASEAN Cup. Lain pandangan Malaysia, lain pula pandangan serta cara menyikapi Vietnam soal skuad timnas Indonesia di Piala AFF. Sebelumnya, Kim Ham-sik sangat penasaran dengan daftar pemain timnas Indonesia, sebab menurutnya, Indonesia adalah lawan terberat bagi Vietnam. Namun setelah melihat pemain yang dibawa Sintayong, ternyata didominasi oleh pemain yang berusia di bawah 22 tahun, Vietnam justru merasa senang, sebab Vietnam mengaku sangat sulit baginya untuk dapat menyaingi Indonesia dengan full skuad bintangnya. Di sisi lain, Vietnam sendiri tengah mengincar juara Piala AFF tahun ini, maka pihak Vietnam merasa mendapat angin segar setelah melihat skuad Indonesia yang didominasi pemain berusia di bawah 22 tahun. Sedangkan Vietnam sendiri akan membawa skuad terbaiknya di Piala AFF kali ini. Jika Vietnam dan Malaysia mengutarakan pendapatnya seperti di atas. Lain pula menurut pandangan Thailand, Presiden Federasi Thailand Madampang, justru masih penasaran menghadapi kekuatan penuh Indonesia, sebab ia merasa masih menjadi raja di Asia Tenggara. Walau begitu, Madampang bisa memahami alasan Indonesia tidak membawa skuad terbaiknya. Madampang menyadari, Indonesia memiliki pertandingan yang lebih besar. Di sisi lain, Piala AFF tidak dapat mendongkrak ranking FIFA. Namun untuk AFF kali ini dan di masa mendatang, FIFA memberikan apresiasi untuk turnamen Piala AFF kali ini hingga di masa mendatang. Kejuaraan se-ASEAN tersebut sudah diakui FIFA serta sudah menghasilkan poin ranking FIFA. Hanya saja, poin tersebut terbilang cukup rendah. FIFA memberikan apresiasi turnamen ASEAN Cup dengan memberi tambahan poin secara sah pada satu negara yang menjadi juara di Piala AFF. Untuk poinnya sendiri, FIFA dengan resmi menerbitkan poin bagi sang juara Piala AFF sebesar 18,59 poin. Poin tersebut hanya diperuntukkan satu negara yang menjadi juara ASEAN Cup. Artinya, untuk mendapatkan poin 18,59, mereka harus menjuarai Piala AFF, berjibaku dengan sejumlah resiko seperti cedera serta resiko besar lainnya, yang mana semua negara juga tahu, jika turnamen Piala AFF menjadi ajang yang paling riskan bagi pemain terkena cedera berbahaya. Mengingat ajang Piala AFF sejauh ini, masih kurang dari kata ajang yang kompetitif, sejumlah mafia bola masih menaungi turnamen tersebut, bahkan hingga saat ini, belum ada perubahan secara signifikan, dan masih memiliki sejumlah masalah yang perlu ada perubahan sistem secara menyeluruh. Tiap ajang Piala AFF seringkali pihak panitia hingga AFC, masih salah dalam menerapkan sistem hitungan poin, mulai dari sistem head-to-head, hingga berpotensi memanipulasi pertandingan, yang juga dapat merugikan tim lain di pertandingan yang berbeda. Tidak hanya bermasalah dari segi regulasi dan sistem saja, hingga pemilihan wasit yang kurang berintegritas, dan masih banyak hal lainnya yang hingga saat ini masih menjadi masalah yang harus dibenahi. Walau begitu, FIFA dengan resmi memberikan apresiasi untuk turnamen bergengsi se-Asia Tenggara tersebut, dengan pemberian poin sebesar 18,59 poin bagi negara yang menjadi juara. Indonesia baru saja mengalahkan raksasa Asia Arab Saudi. Dengan kemenangan tersebut, Indonesia mengoleksi poin yang lebih besar dari jumlah poin jika juara AFF. Poin yang barusan diperoleh Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi sebesar 19,16 poin. Artinya poin yang diperoleh Indonesia lebih besar dari poin yang harus menjuarai Piala AFF. Walau negara yang menjuarai Piala AFF hanya mendapat sedikit poin dari FIFA, namun itu sudah menjadi hal yang positif, sebab sebelumnya, belum ada penambahan poin bagi sang juara AFF. Kini AFF sudah naik level sekaligus mulai diakui FIFA,
Sebagai ajang kenaikan level sepak bola Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara perwakilan ASEAN sekaligus jadi gambaran kenaikan level sepak bola Asia Tenggara, dan terbukti, Indonesia yang notabene berasal dari Asia Tenggara kini sudah naik level. Indonesia telah membuktikan bahwa negara perwakilan ASEAN, ternyata bisa bersaing dengan para raksasa Asia secara global. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.